neoklasik ini ada beberapa mazhab, salah satunya mazhab Austria. Yuk kita lihat sejarahnya. Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari Vienna University yang mendukung dan memakai konsep marginal. Vienna menarik banyak musisi, ilmuwan, filsuf, dan ekonomi besar yang kreatif. Dalam merumuskan pemikiran-pemikirannya, mereka mempunyai ciri pandang khusus, yaitu pendapatan kalkulus, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori-teori mereka. Mazhab Austria menyelamatkan Adam Smith dan model kebebasan alamiahnya melalui 3 cara. Yang pertama, asal-usul nilai konsumen. Mazhab Austria membahas peran konsumen dalam menentukan aktivitas produktif, yang menentukan struktur dan harga proses produksi adalah permintaan akhir, bukan waktu kerja atau biaya produksi. Yang kedua, utilitas atau biaya marginal. Mazhab Austria menunjukkan bahwa harga dan biaya ditentukan pada margin atau selisih dengan keuntungan biaya marginal untuk pembeli dan penjual. Yang terakhir, nilai subjektif. Mazhab Austria menunjukkan bahwa pencarian ukuran nilai yang tetap adalah pencarian yang sia-sia. Melalui Karl Menger, kemudian mendirikan sebuah pemikiran baru yang berdampak luas terhadap makro dan mikroekonomi. Kalian tahu gak sih asal-usul neoklasik itu seperti apa? Disimak videonya. Ekonomi neoklasik muncul dan menggantikan ekonomi klasik setelah para ahli ilmu ekonomi politik klasik menggunakan karya Karl Marx untuk menentang kapitalisme dan memulai sosialisasi terhadap pemikiran ekonomi. Neoklasik mencoba menjabarkan pembentukan harga produksi dan distribusi pendapatan melalui aliran-aliran ekonomi di luar neoklasik seperti ekonomi pasca Keynesian, Austria, dan beberapa aliran pemikiran baru ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Nah, dalam neoklasik mazhab Austria terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada Karl Menger. Karl Menger adalah salah satu tokoh ekonomi neoklasik yang menemukan revolusi marginalis. Dia membawa revolusi marginalis di negara Austria yang merupakan negara asalnya. Menger lahir pada tanggal 23 Februari 1840 di New Sandes dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1921. Menger mempelajari hukum dan politik di Universitas Vienna pada tahun 1859 sampai dengan 1860. Menger juga mempunyai buku karya yang cukup terkenal, yaitu The Principle of Economics pada tahun 1871. Revolusi marginalis di bawah Menger menolak teori nilai kerja biaya objektif dan lebih memfokuskan pada prinsip utilitas subjektif dan permintaan konsumen sebagai kunci baru ilmu ekonomi. Grundsätze yang dibuat oleh Menger sangat diterima oleh masyarakat Austria. Buku tersebut dianggap sebagai pembawa perubahan kepada masyarakat Austria. Nah, untuk tokoh yang kedua yaitu ada Wizard Franz von Wieser. Franz von Wieser lahir di Vienna pada tanggal 10 Juli 1852 dan meninggal pada tanggal 22 Juli 1926. Wieser adalah seorang anak jenderal Austria. Karena itu, ia mendapat nama von. Wieser juga adalah pencipta istilah-istilah baru dalam ilmu ekonomi. Misalnya, dia disebut sebagai pencipta istilah-istilah utilitas marginal, biaya kesempatan atau opportunity cost, perencanaan ekonomi. Wieser sangat bekerja dalam mengembangkan teori utilitas dengan menambahkan formulasi biaya opportunity cost. Teori nilai kerja yang disajikan bersama dengan teori investasinya dalam karyanya yaitu Natural Value yang diterbitkan di Vienna 1889. Baik, lalu yang terakhir ada Egon Bomberg. Mari kita simak penjelasannya. Egon Bomberg adalah seorang ekonom Austria
yang mampu membawa teori Austria, khususnya di bidang teori pertumbuhan ekonomi dan kapital, serta berkontribusi bagi perkembangan sekolah ekonomi Austria dan ekonomi neoklasik. Dia mendapat gelar doktor hukum di Universitas Vienna pada tahun 1875. Secara politik, Bomberg adalah penganut liberal dan anggota independen parlemen Austria. Ia mendukung perdagangan bebas skema jaring pengaman sosial dan kesejahteraan untuk kelas buruh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah teori praklasik mazhab Austria merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Akar pemikirannya menantang pandangan klasik dengan memperkenalkan teori nilai subjektif yang menjelaskan bahwa nilai suatu barang bukan berasal dari tenaga kerja atau biaya produksinya, melainkan dari bagaimana individu memandang manfaatnya.